Dan anaknya ini meninggal itu dalam keadaan mata yang terbelalak sampai mulut yang terbuka, tapi biru gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri dan bareng gue lagi Maya Marissa. Guys, kali ini gue dapat pengalaman kisah horor, yaitu pesugihan kandang bubrah. Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi Mbak Feni ini punya pengalaman cerita yang dimana dia itu nggak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh si suami. Nah, Mbak Feni ini awalnya mengalami kesulitan ekonomi, guys. Yang dimana pada saat itu Mbak Feni ini seringkali bahkan nggak makan karena memang ekonomi suaminya yang emang bener-bener berada di titik terendah pada saat itu. Tapi si suami ini mungkin juga kasihan sama si istri karena pada saat itu Mbak Feni itu lagi hamil 8 bulan, jalan 9 bulan. Besok aku ke Jakarta, dia bilang. Aku mau mengadu nasib di Jakarta. Semoga nanti pada saat kita punya anak kita lahir, kita udah nggak kesulitan apa-apa, hidup kita udah mapan. Akhirnya berangkatlah nih si suaminya si Mbak Feni ini. Pergilah si Mas Eko ini bilangnya ke Jakarta. Nah, karena Mbak Feni hamilnya udah nginjak bulan ke-9, berarti kan tinggal menghitung beberapa hari lagi Mbak Feni ini lahiran ya guys. Udah puncaknya beberapa hari dari 9 bulan Mbak Feni ini mules-mules. Nah, karena di kampung tuh cuman ada yang namanya dukun beranak, jarang bidan katanya dia gitu kan. Kalaupun bidan tuh harus ke kota dulu. Pas lahir anaknya cowok. Nah, kalau anak bayi baru lahir kan pasti nangis ya guys. Nah, itu wajar sih nangis gitu. Tapi ada yang aneh dari si anak ini. Anak ini nggak pernah berhenti menangis sampai 3 hari 3 malam guys. Nggak pernah berhenti nangis gitu. Sampai tuh kayak orang tuanya Mbak Feni juga udah bingung. Ini kenapa? Dikasih susu udah, digendong-gendong udah, tapi ini anak ini tuh selalu menangis. Dan matanya tuh selalu terbelalak ke atas gini. Tapi keadaan menangis, tapi tuh menangisnya tuh tidak mengeluarkan air mata gitu, kayak cuman gitu, kayak nangis gimana sih gitu, nangis rewel lah ibarat katanya. Mbak Feni ini dapat telepon dari suaminya si Mas Eko ini. Nah, Mas Eko ngomong sama si Mbak Feni, "Dek, aku udah punya kehidupan mapan di Jakarta. Nanti kita pindah ya ke Jakarta. Aku udah punya rumah." Nah, si Mbak Feni ini kan kayak seneng lah. Tapi dia tuh nggak berpikir kok secepat itu suami gue punya rumah gitu. Padahal lu pergi ninggalin gue juga paling jaraknya nggak nyampe sebulan lah. Orang Mbak Feni jalan 8-9 bulan aja baru berangkat kan suaminya. Ya karena mungkin Mbak Feni juga udah seneng ya, suaminya udah mapan ya, dia seneng lah gitu. "Oh iya mas gitu, kapan kamu jemput aku?" "Ya besok aku jemput kamu, kita tinggal di Jakarta," dia bilang. Pas jam 3 pagi, tubuh dari anaknya ini sudah membiru. Jadi kayak mungkin udah kelamaan nangis kali ya, 3 hari 3 malam nangis gitu. Urat-urat alusnya itu dari si anak ini juga sudah mulai keluar kayak merah-merah gitu. Dan anaknya ini meninggal itu dalam keadaan mata yang terbelalak sampai mulut yang terbuka, biru. Dan Mbak Feni kayak itu di situ ngerasa hati dia tuh patah, hati dia tuh sedih, hancur gitu loh. Kayak gue udah seneng nih, suami gue udah punya rumah di Jakarta, gue udah mapan, suami gue tuh udah mapan di Jakarta, harusnya gue udah bisa hidup bahagia dong karena gue udah punya anak gitu. Tapi di balik kebahagiaan yang gue terima, ada juga yang namanya
kabar duka yang harus gue rasain gitu. Gue harus kehilangan anak gue gitu. Orang tua dari Mbak Feni ini manggil orang pintar juga buat dibantu pemakamannya gitu, tuh mandinya segala macam. Orang pintar tuh ngomong gitu, kayak bisik-bisik ke ibu bapaknya Mbak Feni kalau anak ini meninggal nggak wajar, anak ini diambil. Tapi keluarganya Mbak Feni tuh kayak bingung, maksudnya gimana gitu. Dijelasin pelan-pelan, tapi alhamdulillahnya tuh ya keluarga Mbak Feni tuh nggak langsung marah gitu, dia kayak menerima gitu loh. Orang pintar ini ngomong katanya sebenarnya anaknya si Feni ini dijadiin tumbal orang tuanya. Saya nggak tahu ya apa yang dia anut, orang tuanya yang anut itu apa, tapi anak ini dijadikan tumbal pertama, jadi kayak dijadikan pondasi gitu, dijadikan bahan perjanjian antara manusia dengan jin. Tapi nggak langsung dipercaya gitu aja sama si keluarganya Mbak Feni ini, kayak ya udahlah emang udah takdir gitu kan, mau gimana lagi gitu. Udah akhirnya dikubur lah malam itu juga. Nah pas besoknya datang suaminya Mbak Feni nih, si Mas Eko datang ya masih dalam keadaan berduka dan berkabung ya pastinya guys. Terus Mbak Feni tuh kayak cerita kayak anak kamu tuh lahir laki-laki, nangis tuh gak berhenti-berhenti sampai 3 hari 3 malam. Nah terakhir aku dapat telepon dari kamu jam 3 pagi anak kamu gak ada. Tapi di situ posisinya Mas Eko tuh gak kaget guys. Dia cuma bilang, oh ya sudah, mungkin sudah takdirnya. Dia cuma bilang kayak gitu. Terus Mbak Feni juga kayak ngerasa kok dia gak nangis ya. Kayak gimana sih guys, kayak lu tuh kehilangan buah hati gitu, yang emang udah lu idam-idamkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan sekarang sampai ada yang 20 tahun belum punya anak gitu. Pada saat punya terus anak lu langsung gak ada, langsung meninggal kan, kayak shock banget gitu kan, hati kayak langsung rapuh gitu. Dan di situ tuh posisi gestur dan mukanya dari si suaminya ini, si Mas Eko biasa aja, datar-datar aja, cuman bilang, oh ya sudah, memang sudah takdirnya. Kayak gue kalau misalnya ada di posisi tetangganya Mbak Feni, gue tonjok gitu, kayak gue pengen ngambil mukanya terus gue pak-pok gitu. Lu tau gak sih ini anak lu yang meninggal? Itu nggak mikir panjang lagi guys. Pokoknya hari itu juga kayak Mbak Feni tuh baju-baju itu disiap-siapin, udah kita ke Jakarta, aku udah punya rumah sana. Padahal itu hari itu masih berkabung, harusnya kan masih ada waktu ke 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, atau bahkan haul gitu ya. Ini enggak, hari itu juga dia langsung minggat dong ke Jakarta. Gila, diadap banget gak sih ini laki modelan begini. Akhirnya bener tuh, berangkatlah si Mbak Feni ini dari kampung ke Jakarta. Dan di sana punya rumah, benar, rumahnya tuh bagus. Katanya, wah udah ada kulkas, TV, mesin cuci, sofa, kasur, spring bed, apa segala macam itu udah ada semua, kitchen set. Bener-bener definisi yang tadinya rumah Mbak Feni di kampung itu cuman kayak bilik, yang mau apa-apa susah, mau beli apa-apa susah. Nah itu di Jakarta rumahnya tuh udah termasuk mewah, walaupun gak gede. Kayak aneh gak sih, cuman gak ada hitungan 2 bulan men, lu punya rumah setajir itu, gila gak sih itu pesugihan. Mbak Feni ini bodohnya katanya, dia tuh tidak pernah menanyakan suaminya kerja apa. Yang dia tahu suaminya keluar mencari kerja, pulang sore bawa uang, udah gitu aja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, hamil lagi nih si Mbak Feni. Berarti kan anak kedua kan yang dia punya. Hamil, seneng dong dia, excited banget dong. Anak pertama meninggal, tiba-tiba hamil lagi anak kedua. Dia langsung bilang ke suaminya, mas aku hamil gini-gini. Suaminya cuma bilang, oh iya, ya udah selamat. Cuma sekedar ya udah selamat. Dapat 2 bulan nih si Mbak Feni hamil, 2 bulan jalan ke 3 bulan, tiba-tiba dia kan lagi ngepel, tiba-tiba itu janinnya keluar sendiri guys. Keluar aja gitu, kayak keluar aja. Di situ dia teriak-teriak dong. Dia udah punya handphone, dia telepon suaminya, mas ini aku keguguran gitu. Terus suaminya cuma bilang gini, oh ya nanti anak buah saya ke situ bawa kamu ke bidan gitu. Nggak lama, seling berapa menit
pembantunya atau suruhan suaminya datang, dibawalah ke bidan. Kata bidan, ini udah nggak ada apa-apa, memang sudah keluar, katanya gitu, sudah bersih. Ya udah, akhirnya ya nggak shock banget sih, cuman ya sedih lah ya, tapi kan masih bentuknya janin gitu kan, masih kayak darah, ya nggak shock banget lagi. Ya udah nih, akhirnya selesai, nggak dipikirin lagi sama dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, hamil lagi nih si Mbak Feni nih. Senang lagi dong dia, excited banget gitu kan. Dicerita lagi nih sama si suaminya, mas aku hamil gitu. Dan seperti biasa mukanya datar banget gitu kan. Oh iya, ya udah alhamdulillah. Udah gitu doang. Dapat 2 bulan hamil, tiba-tiba keluar lagi. Dan itu berjalan sampai dengan kehamilan dia itu yang keempat. Itu begitu lagi. Sampai akhirnya dia tuh bertanya sama suaminya, mas kenapa sih setiap aku hamil itu aku tuh nggak pernah berhasil punya anak gitu. Sekalinya aku berhasil punya anak aku tuh nggak ada. Anak aku tuh meninggal, kenapa mas? Dan setiap kali juga nih ya, Mbak Feni tuh kayak notice gitu. Setiap kali dia keguguran, bahkan dia kehilangan janin ataupun anaknya, maka saat itu juga tuh suaminya membawa pulang uang yang lebih banyak lagi. Jadi antara percaya sama nggak percaya guys. Di kamarnya Mbak Feni itu sampai Mbak Feni tuh suaminya punya lemari 3 pintu, itu isinya uang semua. Akhirnya dia cerita nih ke tetangganya, sampai tetangganya bilang, udah lu datang aja ke sini. Ini orang ngerti, orang pintar. Paling nanti lu disyariatin, lu gini. Tapi dia lagi-lagi berkonsultasi sama si suaminya. Dia bilang, mas aku dikenalin orang pintar sama si A, gini katanya. Ini bisa menjaga nanti kalau aku hamil. Suaminya marah. Kata suaminya gini, ngapain kamu ke orang pintar? Udah kalau misalnya kamu dikasih anak, kita dikasih anak terus anak kita keluar lagi meninggal, ya udah berarti belum rezeki. Udahlah nggak usah neko-neko. Kalau orang Jawa bilang kan nggak usah reka-reka gitu, nggak usah aneh-aneh gitu. Udah terimain aja nasib gitu kan. Tapi si Mbak Feni ini tuh pengen punya anak gitu loh guys. Dan akhirnya si suaminya ini kayak ya mungkin ngerasa kayak udah banyak nih anak yang gue korbanin gitu. Sampai itu suaminya itu beli rumah setiap sebulan sekali guys. Entah itu rumahnya dikontrakin, atau itu rumahnya dibiarkan kosong, entah itu rumahnya cuman dibiarkan dia beli, ya udah didiemin aja gitu. Akhirnya suami bilang, ya udah nanti kalau kamu punya anak lagi aku jamin anak kamu bakalan lahir. Terus dia tuh kayak punya angin surga gitu si Mbak Feni ini, kayak masa iya sih, alhamdulillah mas gitu. Ya udah, nggak lama dari situ hamil lagi dia. Kadang-kadang laki begini tokcer juga ya, dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan bininya bunting lagi, kayak modelan bininya juga kayak modelan kucing gitu ya, dikit-dikit bunting, cepet banget gitu. Dia cerita lagi ke suaminya dengan excitednya dia. Terus suaminya bilang, ya udah, ya wes dijaga baik-baik kandungannya, nanti sehat-sehat aja kok ini gitu. Ya bener guys, itu sehat-sehat aja sampai dengan lahir. Dan kami tadi coba bayi ya guys, sedia-dianya, mungkin emang udah dia-dianya doang gitu. Hamil, lahir bayi ini dalam kondisi yang tidak normal, yang dimana kalau kita bilang tuh sekarang kayak anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Jadi anak ini kayak anak idiot lah ibarat katanya, tapi hidup gitu. Nah ya udahlah, kayak ngerasa senang aja si Mbak Feni ini. Udahlah nggak apa-apa, mau anak gue idiot, gue kayak mau apa kayak yang penting gue punya anak. Nah anak ini bertumbuh besar. Nah dia tuh kayak bilang sama ibunya gitu kan, dia panggil ibunya tuh, panggil mamanya tuh si Mbak Feni tuh mama gitu kan. Dia bilang gini, mak gitu, kemarin aku, ini anaknya udah gede ya ceritanya, mak aku kemarin ikut bapak kerja katanya. Kok bapak kerjanya di tempat yang aneh-aneh sih mak, kata gitu. Aneh-aneh gimana do gitu kan, aneh-aneh gimana le gitu. Dia ceritain lah tuh tempat bapak kerja kan, ada lilin, ada pala kambing katanya, ada pala kerbau. Kayak Mbak Feni tuh dengan kayak gitu shock. Nah, akhirnya pas diselidikin, dicari tahu,
tempat dimana suaminya itu bekerja gitu. Ternyata ada satu rumah yang emang dibeli sama suaminya tanpa sepengetahuan Mbak Feni. Jadi rumah itu nggak gede-gede banget, tapi di dalam itu catnya semua berwarna hitam, list merah. Nah di dalam itu banyak banget yang namanya kayak apa ya guys, bayi-bayi kecil gitu lah, bayi-bayi kecil yang emang ada di setiap sudut pojok gitu. Terus tuh dia juga ada yang namanya kayak tanggalan tepat dimana anak atau janin-janinnya Mbak Feni ini mengalami kematian, meninggal atau keguguran. Jadi di situ ada semua tanggalnya, harinya, jamnya. Itu jelas banget katanya. Itu langsung difoto semua sama Mbak Feni, difoto sampai gemeteran dia katanya motonya. Itu difoto semuanya. Itu di situ juga ada darah yang emang udah jadi marus katanya gitu. Difoto semuanya. Nggak pakai basa-basi. Akhirnya Mbak Feni ngajak anaknya ini untuk pulang ke kampungnya, bertemu dengan keluarganya Mbak Feni, dan dia tuh menceritakan kejadian yang selama ini dia lakui gitu. Dikasih tahu foto-fotonya segala macem. Pas diperiksa dan diteliti lagi sama orang pintar, ternyata suami dari Mbak Feni ini melakukan pesugihan kandang bubrah, yang dimana si korbannya ini selalu meminta tumbal janin ataupun manusia yang bisa dia tumbalkan dan akan menjadi pundi-pundi uang buat si pelakunya itu. Dan si pelaku ini juga harus membeli setiap bulan minimal satu rumah untuk jin-jinnya itu bersemayam. Dan di situ Mbak Feni diceritain juga kalau anak-anaknya ini yang harusnya menjadi anak-anak itu sebenarnya itu ulah dari suaminya, karena suami ini tidak mau mencari tumbal di luar dari janin istrinya. Jadi daripada dia repot harus berurusan dengan orang gitu kan, ngambil ibaratnya bayi orang atau gimana, jadi dia menumbalkan anak-anaknya yang emang lahir dari janin istrinya alias janinnya Mbak Feni. Dan disitu Mbak Feni shock banget guys, dia tuh kayak langsung nangis. Terus dia tuh langsung juga kayak bersyukur, udahlah gue hidup susah nggak apa-apa gitu, yang penting gue nggak kenal sama gitu-gituan. Terus gue punya anak ini juga nggak apa-apa, yang penting anak gue sehat gitu kan. Kayak sedih aja gitu ya guys denger ceritanya Mbak Feni tuh kayak greget banget. Gue sama laki modelan kayak gitu ya mati aja lu mendingan. Akhirnya ya udah Mbak Feni dari situ nggak balik lagi. Terus dia langsung kayak ngirim-ngirimin foto, video, terus dia langsung kayak minta cerai, minta ditalak. Dan akhirnya dikabulkan sama suaminya. Dan konon katanya Mbak Feni juga udah nggak tinggal di kampungnya karena dia takut suaminya itu balik lagi ke kampungnya untuk menemui Mbak Feni. Karena kan Mbak Feni udah nggak mau nih ikut-ikut ke jalur setan gitu kan, lingkaran hitam. Jadi dia mendingan dia pindah dari situ. Dan sampai sekarang dia nggak tahu lagi nih keberadaan dari suaminya itu masih ada, udah meninggal apa memang udah jadi mumi katanya. Jadi dia nih kagak tahu gitu, lakinya modelan bagaimana lagi tuh dia udah nggak tahu karena dia udah nggak mau ambil pusing lagi. Dan sekarang dia hidup bahagia sama anaknya dan kedua orang tuanya. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita horor atau seram berikutnya. Oh ya guys, buat kalian nih cerita pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram Maya Marisa _ itu aja udah, atau kirim WhatsApp kalian ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue tulis di kolom deskripsi. Gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.